cita-citanya. Bagi saya yang hebat itu sebagai orang tua, insinyur, dokter, pengacara, dan yang lain. Anak sekarang content creator, YouTuber, kemudian apa kayak Maria, udah gitu apa lagi? Digital marketer, kemudian ada lagi gamer. Bayangin, anak sekarang mana mau kayak gitu, ya kan? NKRI harga mati, tapi gaji negosiasi kan? Jadi biarin anak-anaknya coba ikutin dulu, mereka mau kejar apa silahkan. Correct. Yang penting satu, spiritual formation. Itu kan kalau pendidikan dan karir. Iya. Nah, tapi kalau untuk aspek jodoh, Om. Ini penting, ya. Nah, berarti kalau menurut Om, anak muda itu boleh ya untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk mencoba gitu ya? Sangat boleh. Tapi jangan terlena sama dunia ya teman-teman. Memang kelihatannya enak. Tapi sekali lagi ya, jangan norak. Ya, orang pada dugem, kita duduk nungguin tasnya teman aja ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Iya, nggak boleh. Berarti cicip-cicip sedikit boleh lah. Ada, boleh. Bareng sama gue Mars Dwiri. Wah, walaupun gue sendirian, tapi hari ini kita akan ngobrol bareng sama pembicara yang keren banget. Dan kita gak pernah bosen ngundang beliau karena pembawaannya enak, materinya juga mantap. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang anak muda tuh sebenarnya boleh memilih gak sih? Gitu, untuk pendidikan, pasangan gitu. Tapi dalam hal yang berbeda dengan keinginan orang tuanya gitu. Kita akan ngebahas itu lebih dalam lagi bersama pembicara kita yang keren banget, Om Johan. Selamat datang Om, terima kasih banyak sudah datang lagi. Ya. Ini kesekian kalinya Om Johan datang ke sini. Iya, selalu menyenangkan dengan Trinitas ya. Terima kasih. Canggih, cerdas, dan selalu lebih maju selangkah dari yang lain-lain. Jadi berbunga-bunga nih. Bagus, Trinitas tuh bagus. Gila loh. Nah, Om, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Hari ini kita mau ngobrolin tentang ambilan keputusan muda nih Om. Kan sekarang masih lagi banyak yang baru-baru lulus SMA, lagi mau menentukan pilihan jurusan, menentukan kuliah di mana gitu kan Om. Jadi biasanya ada bentrok-bentroknya nih, lagi ada dilema gitu dalam dirinya. Nah, aku pengen tahu pengalaman Om sebagai, kan sekarang Om sudah menjadi orang tua, sudah punya anak, bahkan anaknya sudah menikah. Tapi belum tua-tua banget ya. Oh iya. Tua-tua kelingking, makin tua makin good looking. Ya, gitu. Bukan tua-tua nanas ya, makin tua makin ganas. Jangan dong Om. Tua-tua kelingking. Oke, gimana? Itu Om kan udah punya anak yang bahkan sudah menikah gitu. Nah, cara Om mendidik anak Om untuk menentukan pilihan di tiap aspek kehidupannya dia tuh seperti apa Om? Jadi gini, sebelum kita bicara orang tua anak, kita bicara keluarga ya, karena orang tua dan anak itu satu bagian kan. Gitu. Apa sih tujuan daripada pernikahan, perkawinan, rumah tangga? Itu kan sebenarnya menyangkut 3 hal: becoming, doing, and displaying. Ya, jadi sekali lagi ya, becoming, doing, displaying. Jadi kita tuh pernikahan itu, rumah tangga itu karya Allah loh. Istri suami itu apakah karya kita? Hanya cinta. Cinta itu kan cuma rasa. Jangan lupa pernikahan kita, rumah tangga kita itu ciptaan Tuhan. Punya anak, ya, punya istri atau punya suami itu bagian dari cara Tuhan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang menjalankan misi Tuhan, visi Tuhan, dan pada ujungnya memuliakan Tuhan, kan itu ya. Jadi dalam rumah tangga itu kesatuan yang terintegrasi oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi pernikahan itu kan ikatan antara laki perempuan ya, sesuai dengan hukum negara, tapi juga di hadapan Tuhan. Ketika saya melamar istri saya, mamanya Jason, itu saya kan melamarnya sama Tuhan, cuman lewat orang tuanya. Ketika saya berdoa, diberkati di gereja, saya berdoa kemudian diberkati pada saat pernikahan, itu kan Tuhan yang lagi memberkati kita lewat pendeta. Ketika resepsi malamnya, ketika orang datang, orang salamin kita, kemudian ada doa kan kepada Tuhan bahwa kita minta rumah tangga baru ini itu diberkati oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu berkarya, bahkan
si Hawa pada saat diciptakan, saya tanya sekarang kayak pada Chris nih, calon suami nih ya, calon suami misalnya kalau Tuhan berkenan baik-baik semua jadi, Maria sama Chris misalnya. Sekarang saya tanya Chris, waktu Adam diciptakan, waktu Hawa diciptakan, itu Adam lagi ngapain? Saya tanya, lagi tidur. Artinya apa? Bahwa Tuhan yang berkarya di situ. Jadi kalau Chris ketemu sama Maria nanti dalam satu pelaminan, itu berarti Tuhan juga berkarya. Bukan sekedar hubungan cinta, rasa, tapi juga ada karya Tuhan. Jadi kalau kita punya anak, mesti disadari bahwa anak kita juga merupakan anugerah Tuhan. Jadi anak juga harus merasa bahwa orang tua ini juga merupakan representasi Tuhan kepada dia. Jadi bagaimana dia bisa berdoa Bapa surgawi yang baik kalau Bapa jasmaninya tidak baik. Jadi selalu ada hubungan komunikasi. Jadi saya menyebutnya 3C. Yang pertama adalah contoh, ya. Yang kedua adalah cinta, dan yang ketiga adalah communication. Jadi kalau hubungan anak dan orang tua itu pasti 3C. Yang pertama adalah satu, contoh. Yang kedua, orang tua harus jadi contoh. Yang kedua adalah cinta, dia harus mencintai, saling mencintai anak, orang tua, istri, suami dengan cinta kasih Tuhan yang tiada berkeputusan dan tiada bertepi. Dan yang terakhir adalah communication. Kan communication itu pasti penting, nggak mungkin kalau nggak ada communication yang baik. Karena sebagian besar persoalan yang terjadi di rumah tangga adalah persoalan communication, termasuk hubungan anak dan orang tua dan anak, seperti pertanyaannya Maria. Yang pertama, jadi becoming, bagaimana rumah tangga kita itu bisa jadi contoh, bisa jadi prototipe rumah tangga yang memang diinginkan oleh Tuhan. Yang kedua, doing ya, bahwa rumah tangga kita kan mesti bergerak semua. Itu seperti Tuhan ingatkan, Lot mesti lari ketika meninggalkan Sodom dan Gomora, ya. Kemudian batu kubur itu harus digulingkan, baru murid-muridnya itu bisa lihat ke dalam, lalu kemudian tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Harus ada usaha, doing. Bagaimana kita setelah becoming, doing. Yuk, setelah dibentuk kita harus jadi berkat rumah tangga kita, orang tua, anak. Dan yang ketiga adalah displaying. Melalui becoming, doing, rumah tangga kita, keluarga kita itu mendisplay bagaimana kita mendemonstrasikan bahwa ini loh kasih sayang Tuhan, sehingga dengan siapapun kita berinteraksi, maka orang tahu bahwa Tuhan itu baik. Nah, kuncinya di mana? Komunikasi. Sebenarnya sih udah selesai nih mesti podcast ya. dengan kalimat komunikasi itu, karena saya kasih tahu ya, sekarang ada banyak gap, communication gap antara orang tua anak. Saya ambil contoh. Dulu cita-citanya, bagi saya yang hebat itu sebagai orang tua, insinyur, dokter, pengacara, dan yang lain. Anak sekarang content creator, YouTuber, kemudian kayak Maria, udah gitu apa lagi? Digital marketer. Kemudian ada lagi gamer. Bayangin, itu juga bisa jadi pendapatan kan buat mereka. Nah, buat di ininya orang tua nggak nyampe gitu, nggak bakalan nyampe. Kok mau jadi gamer? Dia lupa jadi YouTuber, jadi gamer, jadi macam-macam itu. Duitnya jauh lebih gede ketimbang cuma jadi pegawai biasa gitu. Misalnya, maaf ya, saya sarjana hukum juga, sarjana hukum yang kerja hari ke hari 9 to 5 gitu. Anak-anak sekarang kan nggak mau gitu. Ya, mana mereka juga anak sekarang itu kan beda sama dulu. Kalau dulu loyalitas, Maria, kalau dulu orang Jepang itu dari masuk bisa sampai pensiun itu tetap di perusahaan itu mereka hargai. Anak-anak sekarang berpuluh tahun, anak sekarang mana mau kayak gitu, ya kan? NKRI harga mati, tapi gaji negosiasi kan gitu, harus naik terus kan gitu. Ya kira-kira gitu, ada perbedaan sekarang. Nah, berarti kalau yang Om jelaskan tadi, perbedaan zaman juga menjadi salah satu faktor. Iya, pasti beda ya kalau zaman dulu kan. Nah, saya ambil contoh lagi. BTS Meal misalnya gitu kan, sekarang kan lagi dahsyat banget kan, BTS Meal. Nah, belum tentu orang tua semua ngerti BTS Meal, ya kan? Jangan-jangan orang tua BTS, udah minta sama mama kau, apa BTS? Babi panggang, teri, singkong, nah gitu kan, jadi beda gitu. Jadi kita udah beda, dia nggak ngerti.
Nah, oleh karena itu ya sekali lagi ya, saya ketika ditanya gimana dididik anak saya berusaha untuk berkomunikasi dengan dia. Saya berusaha untuk mengerti dengan dia. Sepanjang alasan-alasannya masih bisa kita terima, kita terus kemudian kita percakapkan bersama. Ya udah, saya berusaha untuk mengerti karena ini hidupnya anak saya. Jangan sampai kita yang menurunkan kualitas hidup anak saya, ya. Itu saya ambil contoh, misalnya kita ngatur-ngatur. Siapa misalnya pacar Bita siapa namanya? Nggak punya Om. Belum punya ya? Jadi jomblo deh nih Om. Nggak apa-apa, jomblo itu single tapi elegan ya. Jadi pokoknya misalnya, Chris, lo kasih tahu dong Maria, bilang I love you. Sering-sering dong. Chris tersinggung nggak? Tersinggung. Kok saya yang ngasih tahu suruh ini? Kan mestinya Chris yang bicara ke Maria langsung, datang dari rasa. Nah seperti anak kita juga, kita nggak bisa bilang, kamu lo kesini, nanti dari sini daftar ke sana. Dia tersinggung, dia dikecilkan martabat dan harkat hidupnya, ya kan? Dia kan punya keinginan. Nah di situ kita mesti hargai. Yang penting kita sebagai orang tua, kita bisa mengarahkan anak-anak kita supaya mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Nah berarti Om, cara mendidik anak-anak Om tuh dengan menjaga komunikasi baik ya Om? Iya. Harus mendengarkan dulu mereka juga mau apa ya? Iya. Tapi Om mengarahkan juga nggak untuk mereka memilih yang ini aja gitu? Sedangkan kan kayak Om sama Kak Jason, Om lulusan sarjana hukum, Kak Jasonnya udah dokter gitu kan, udah beda. Jangan salah ya. Ini bicara saya ya, jadi saya cerita sedikit ya. Karena Jason itu kan anak saya sekarang dokter. Dulu kecilnya mau jadi dokter, memang mau jadi dokter. Lalu kemudian tiba-tiba dia diterima ikut casting terus jadi pemain film, ya kan? Saya pikir nih anak bisa jadi pemain film, lumayan lah ganteng, ya kan? Apel jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu ya. Maksudnya Om juga ganteng. Iya, kira-kira kayak ya, dia jadi bintang film waktu itu, sempat berapa episode, lama juga, lumayan banyak. Habis itu tiba-tiba lain lagi cita-citanya. Dia mau jadi pemain bola. Saya kontak teman saya di Belanda, akademi sepak bola disiapin karena memang dia bagus. Dia mantan pemain nasional Indonesia pelajar ya. Jadi memang lumayan bagus. Tapi tiba-tiba waktu itu saya sakit. Terus dia ngeliatin dokter-dokter ini kok tanpa pamrih, kelihatannya gitu ya, malam-malam datang jaga segala macam. Akhirnya balik lagi ke cita-cita awal jadi dokter. Ya udah, saya arahkan lagi. Tapi sepanjang dia mau jadi pemain film, mau jadi dokter, mau jadi pemain bola, ya kita berusaha untuk memfasilitasi. Yang penting ada passion ya, kemudian dia ada usaha, dia tunjukkan keseriusan. Ya kebetulan saya tipe orang tua yang memang udah sering ketemu anak-anak muda. Jadi buat saya sih dia mau jadi apa, mari kita topang dia gitu. Lagi pula buat saya aktualisasi diri itu jauh lebih penting ketimbang disuruh-suruh, biar dia bahagia dengan pilihannya. Itu dari saya ya. Jadi biarin anak-anaknya coba ikutin dulu mereka mau kejar apa, silahkan. Correct. Yang penting satu, spiritual formation. Ya, jadi ada pembentukan spiritualitas dalam dirinya. Itu tugas orang tua yang paling utama. Kita harus bentuk dia supaya walaupun dia mau jadi kerja apa-apa, tapi dia tahu betul bahwa semuanya ini terjadi dalam rencana Tuhan. Gitu ya. Saya selalu ingatkan Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8 itu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Apapun badai, cobaan dan yang lain-lain dia akan hadapi. Saya juga sudah hadapi berbagai macam, tapi kita tahu bahwa ketika kita memandang wajah Tuhan, kita menyandarkan hidup kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5 katakan, ketika engkau percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka Allah sendiri yang akan bertindak. Gitu. Jadi itu aja yang selalu saya tanamkan. Berarti Om lebih ke yang ngarahin dan mempersiapkan, memberikan wejangan-wejangan gitu ya. Ada masalah? Ada. Nah itu Om. Saya perdebatan ketika menentukan pilihan gitu ada dong, ada pasti ada. Karena dia juga punya keinginan kan. Ya kita kan kalau kita Om juga pasti punya keinginan. Ya, masing-masing kita punya otak, punya hati dan yang lain-lain. Tapi bagaimana menyatukan itu pasti juga. Dan jangan pernah berpikir bahwa oh iya kita mengandalkan Tuhan. 16 ayat 8 Mazmur, apakah itu sudah selesai? Ya, tiba-tiba semua jadi mulus, tiap kita jalan ada yang lemparin bunga mawar. Ya nggak ada kayak gitu. Jadi saya juga menghadapi situasi.
dia jadi ketua senat, terus dia bertentangan dengan fakultas, ujungnya adalah dia diskors sampai dia terlambat 2 tahun dari waktunya dia seorang dokter, kan sepupunya ada ya. Nah, seperti kayak gitu, ada masalah juga, dan masalah itu nggak gampang, berat. Bahkan pembantu rektornya sudah katakan, orang kalau diskors di fakultas kedokteran pasti dia sudah tidak akan jadi dokter. Tapi mamanya pada saat datang ke wakil rektor itu, dia katakan yang menentukan dia jadi dokter atau bukan dokter itu adalah Tuhan, bukan Anda. Nah, ujungnya dia jadi dokter. Nah, hal-hal kayak gitu, soal iman, soal ketaatan, soal ketekunan, soal ketabahan, itu jadi penting dalam mendidik anak gitu. Baik di sisi anaknya maupun di sisi kami sebagai orang tua. Berarti itu yang benar-benar Om tanamin untuk supaya sebagai anak mudanya juga bisa kuat untuk Iya, dia harus kuat, dia harus teguh, dia harus kokoh. 1 Korintus 15 ayat 55-56, kamu harus berteguh dan kamu terus melayani Tuhan. Apalagi dia dokter ya, dia harus tahu bahwa dia berjerih lelah ini bukan soal cuman uang, tapi dia juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan sebagai jari jemari Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien ini. Tuhan punya cara lewat dokter, lewat perawat, lewat obat ini. Dia mesti disadari itu, terutama juga ketika COVID-19. Dia harus tahu persis bahwa apa yang dia lakukan adalah dia melakukan untuk bangsa ini. Kamu jangan lari, kamu harus hadapi situasi sulit ini. Dan tentu dia melakukan untuk keluarga sebagai kepala keluarga, kan juga penghasilan, nafkah juga. Nah, itu kalau pendidikan dan karir. Iya. Nah, tapi kalau untuk aspek jodoh, Om. Ini penting nih ya. Nah, jodoh. Ini yang penting. Kan biasanya banyak orang tua yang udah jangan sama yang itu takokan, itu kerjaannya nggak mapan gitu. Sedangkan anaknya udah jatuh cinta setengah mati tuh. Gimana tuh? Ya, kita mesti. Nah, ini memang agak sulit ya. Yang penting dia harus sadar betul ya. Dia harus sadar betul bahwa ada beberapa hal prinsip di Alkitab yang membicarakan soal hubungan anak dan orang tua ya. Yang pertama adalah anak itu hendaknya mentaati orang tua juga. Itu konsep dasarnya ya. Yang karena gini, Keluaran 20 ayat 12 itu bicara tentang hukum yang kelima ya. Bahwa ketika kita betul-betul menghormati orang tua, maka kita panjang umurnya gitu ya. Dan masa depan kita di Efesus 6 ayat, coba deh baca deh, Efesus 6 ayat 2 dan 3 ya. Efesus 6 ayat 2 dan 3, ada banyak tuh tentang hubungan antara anak dan orang tua ya. Efesus 6, Efesus di perjanjian baru ya. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahagia dan panjang umur, hormatilah orang tua gitu kan. Tapi ini bukan berarti bahwa orang tuanya disewenang-wenang gitu kan, maunya gitu. Karena dianggap bahwa orang tua yang bagaimana. Tapi gini, ada orang tua seperti apa sih? Nah, ini ada di Shema Israel, Ulangan 6. Yuk kita buka. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 4, 5, 6 deh, coba deh. Orang tua seperti apa dulu nih yang kita mesti capai, kompetensi orang tua yang mesti kita miliki ya sebagai orang tua. Yuk, Ulangan 4. Ulangan 6. Ulangan 6. Ini namanya Shema Israel ya. Shema Israel ini pengakuan iman. Makanya orang Israel itu luar biasa sampai hari ini. Mereka modern ya, tapi juga mereka tetap hari Sabtu kosong di Israel itu, kosong. Semua pakai topi, anak-anak muda yang tadi pakai jeans, pakai baju terbuka-terbuka di dada, semua udah pakai topi, lalu pergi ke sinagoga, di rumah, hari Sabat kan itu kan. Benar-benar mereka lakukan, makanya mereka maju karena tetap mengandalkan Tuhan ya. Oke. Ulangan 6 ayat 4. 4, 5, 6. Pokoknya tentang itu terus firman Tuhan yang yuk. Oke. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi mau bangun, mau tidur, ajarin firman Tuhan. Jadi bapaknya itu harus jadi role model.
orang tua itu harus jadi role model, anaknya itu menghormati, jangan bapaknya juga sembarangan. Mah, aku pergi dulu ya kemana, puskesmas. Luar biasa papa sudah melayani di puskesmas sampai di luar tak bikin bodoh. Nah, puskesmas itu pusat kesenangan mas-mas. Nah, gitu kan. Nah, kalau bapaknya kayak gitu ya repot juga gitu. Tapi hari ini kita diingatkan, hormati orang tuamu. Tapi orang tua yang seperti apa? Orang tua yang benar-benar yang bisa mengajarkan firman Tuhan, menjadi teladan melalui contoh ya. Tadi contoh, cinta, dan apa? Komunikasi. Jadi gitu. Orang tua juga harus terus memperbaiki diri gitu. Jangan juga orang tua sembarangan, anak mesti turut saya, terus kita macam-macam. Anak juga punya perasaan. Nah, kita juga harus memperbaiki kompetensi, kita juga mempertebal iman. Kalau ayah itu harus jadi imam di tengah-tengah keluarga, mengajarkan firman supaya anaknya kenal Tuhan, istrinya kenal Tuhan, dan memperkenalkan Tuhan kepada anak dan istrinya. Nah, itu baru jadi bapak. Ibunya juga Amsal 31 ayat 10, ya kan? Tahu ya, itu Amsal 31 ayat 10. Jadi nanti Maria kalau jadi istri itu ada di Amsal 31 ayat 10 ya, bahwa istri yang cakap itu lebih berharga dari permata. Jadi itu yang namanya noble character. Jadi seorang istri itu, seorang ibu, dia harus punya karakter yang mulia. Nah gitu. Jadi antar orang tua dan anak itu juga mesti ada saling pengertian bahwa dan saling meningkatkan kompetensi. Anaknya taat, kemudian membanggakan orang tua, tapi orang tuanya juga benar-benar memposisikan dirinya sebagai teladan iman buat anak-anaknya. Di situ jalan komunikasi. Nah, berarti kalau misalkan anaknya kan di secara Alkitab juga sudah dibilang harus menghormati orang tuanya, gitu. Iya. Nah, tapi kalau begitu berarti harus mengikuti semua kata orang tuanya, harus mengikuti semua keinginan orang tuanya, walau sekalipun itu berbeda dengan keinginannya dia, atau bagaimana? Enggak, tentu anak-anak ini harus dikanalisasi, istilahnya dikanalisasi oleh orang tua. Jangan orang tuanya yang punya cita-cita pemain bola lihat Cristiano Ronaldo, oh iya anak gue mesti jadi Cristiano Ronaldo, padahal nih anak sukanya masak karena suka ya Master Chef misalnya. Dia suka gitu ya. Kita juga mesti ngerti dong anak kita seperti apa. Kalau misalnya pertama, dia mesti tanya Tuhan, bahwa dia mesti berdoa, nih anak kita nih kira-kira mau jadi apa, dia kan tanya Tuhan, dia bisa tanya Tuhan supaya Tuhan berikan jawaban. Yang kedua adalah tanya ahlinya, dia bisa aja tes bakat, tes psikolog, ke psikolog ya untuk tes. Nih anak jadinya apa kira-kira? Kalau misalnya potensinya di mana ya? Kalau misalnya sudah dapat itu ya tentu kita juga mesti tahu diri lah, jangan paksakan. Kira-kira seperti itu. Jadi harus ada take and give, saling mengerti lah satu. Nah itu masih sering sering terjadi sama anak-anak sekarang, di mana orang tuanya mempunyai cita-cita tapi tidak tercapai, akhirnya menurunkan cita-cita itu harus di anaknya. Karena itu masih pola pikir feodalistik. Kita masih mewarisi pikiran-pikiran zaman dulu, zaman penjajahan. Jadi masih, apalagi ada ayat Alkitab, ada tongkat mesti pukul kalau misalnya, oh ya nggak begitu sekarang ya. Zaman dulu kan itu kan esensi. Zaman dulu masih main tongkat, main pukul. Kalau sekarang esensinya ya bagaimana anak orang tua itu menjadi pengajar yang baik buat anak-anak. Nah, kalau misalkan cara didik Om sekarang kan lebih mementingkan komunikasi dan mencoba untuk memahami anaknya. Nah, itu sama nggak sih Om sama cara didik orang tua Om dulu ke Om? Sama. Bahkan hal-hal yang buruk terjadi juga sama saya dulu, ternyata sama juga terjadi. Saya juga bingung tuh. Dulu saya pernah terbalikin mobil, pulang malam, mobil saya terbalik gitu, jebur di got segala macam. Nggak tahu Jason juga melakukan hal yang sama. mobil dinas saya terbalik, motor ininya di atas bannya. Ternyata sama ya, kita mungkin punya, nggak tahu kenapa kok bisa jadi kayak gitu. Jadi waktu kejadian juga kan anak ada yang adiknya juga begitu, badung juga kadang-kadang kan gitu ya. Saya menganggap bahwa itu hal yang biasa, itu proses pembentukan Tuhan. Saya kasih tahu ya, artinya graduasi itu graduation kalau lulus itu sebenarnya bahasa aslinya tuh artinya penempaan dan pemurnian.
penempaan dan pemurnian. Artinya apa? Setiap anak itu pasti diproses oleh Tuhan, ditempa dan dimurnikan. Jadi orang tua bisa lewat pengalaman iman, bisa juga lewat dari kita, dari orang tua. Jadi kadang-kadang jangan menganggap, jadi kita nggak boleh gini loh, semua mesti kita yang atur. Enggak, dia juga ada pengalaman iman. Dia ketemu temennya, dia baca, dia juga bisa memiliki keinginan. Nah, itu juga yang mesti kita komunikasikan. Oke, paham Om. Nah, berarti kalau menurut Om, anak muda itu boleh ya untuk menentukan pilihannya sendiri, untuk mencoba gitu ya? Sangat boleh. Yang penting sekali lagi ya, mereka itu harus punya fondasi iman yang kuat. Jadi ketika mereka memikirkan mereka sesuatu, lalu mereka merencanakan sesuatu, mereka mengejar sesuatu, mereka itu tahu persis bahwa hidup mereka ada dalam koridor yang Tuhan sedang tentukan, dan mereka mesti sadar betul bahwa hidup mereka adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Nah, itu ada nggak sih Om ayat-ayat di Alkitab atau firman-firman di Alkitab yang untuk anak-anak muda supaya menentukan pilihannya dengan tepat gitu? Banyak banget itu ayat-ayat menentukan itu. Amsal aja, Amsal itu banyak banget. Tapi saya ingin sekali, mari coba baca Mazmur 127 ayat 3, 4, 5. Ini bicara soal kerja pilihan hidup anak muda, tapi juga kaitannya dengan peran sertanya orang tua. Yuk, Mazmur 127 ayat 3, 4, dan 5. Mazmur 127 ayat 3, 4, 5. 3, 4, 5 ya. 3, 4, 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya, jadi gitu ya. Jadi yang pertama adalah anak-anak muda nih, anak-anak laki-laki, anak muda, anak perempuan juga. Dulu kan masih paternalistik ya, jadi masih laki-laki yang disebut. Sekarang kan kita udah tahu bahwa laki perempuan ya sama aja, maksudnya punya hak dan kewajiban kesetara ya gendernya ya. Intinya mereka adalah anak-anak panah. Mereka itu mesti ditarik. Nah, yang bikin penuh tabung juga supaya anak panahnya itu benar-benar kompeten itu kan orang tua. Ya, jadi kita punya kita punya tugas orang tua untuk memenuhkan tabung anak panah kita. Itu artinya bahwa anak panah kita juga kita persiapkan betul-betul, lalu anak panah kita melesat. Dan anak muda itu juga mesti tahu bahwa kadang-kadang hidup ini nggak selamanya cepat maju ke depan. Dia harus ditarik mundur dulu. Anak panah mesti ditarik mundur dulu. Ya, kadang-kadang dia mundur selangkah untuk maju 2 langkah atau 100 langkah ke depan. Ya, jadi kalau kita bicara hikmat yang pertama adalah ingat baik. Orang tua itu adalah sahabat. Orang tua itu adalah teman yang akan membimbing mereka menuju masa depan yang baik. Itu yang mesti disadari betul. Baru mereka membuat pilihan-pilihan hidup tentang itu. Dan oleh karena itu kalau ditanya ayat-ayat, banyak banget ayat-ayatnya gitu ya, bahwa diantaranya misalnya Efesus 2 ayat 10. Coba baca Efesus 2 ayat 10 buat anak-anak muda. Jadi kesadaran dulu ya, dia adalah anak panah yang sedang dibentuk oleh orang tuanya, oleh Tuhan melalui orang tuanya. Kadang-kadang dia mesti ditarik mundur, baru dia akan melesat ke depan. Itu kesadaran ya, kesadaran bahwa dia lagi dipakai oleh Tuhan melalui orang tuanya, lagi dibekali. Itu kesadaran. Baru untuk apa dia dibekali? Kan pertanyaan gitu ya. Ini bicara hikmat ya. Untuk apa dia dibekali? Yuk kita lihat. Efesus berapa Om? Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ya. Karena kita ini buatan Allah, betul, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Betul. Jadi hidup dalam Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi yang pertama kesadaran, yang kedua adalah dia mesti tahu persis bahwa dia itu diciptakan berharga di mata Tuhan, dia bola matanya Tuhan, dia bahkan diciptakan dari sebelum kandungan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam siapa? Kristus Yesus. Oleh karena itu dia mesti berhikmat, bahwa dia mesti tahu persis bahwa hidupnya itu ada dalam Tuhan. Dia mesti tahu persis bahwa walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan itu selalu ada di samping dia, gitu. Sehingga dia berani
tapi juga dia harus tahu diri, tahu malu, tahu Tuhan, bahwa ada Tuhan di dekat dia. Itu hikmat. Yang ketiga adalah soal keteguhan hati untuk mewujudkan impian. Di Yohanes di Joshua 1 ayat yang ke-9. Saya bacain aja ya. Apakah aku tidak memerintahkanmu kuat dan berani? Jangan takut, jangan berkecil hati, karena Tuhan Allahmu akan menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Nah, jadi itu pilihan-pilihan hidup ya, bahwa di sini kan di sini dunia menawarkan hal-hal yang negatif. Di sini Tuhan menawarkan hal-hal yang positif, masa depan yang cerah. Nah, sekarang kita mau pilih mana? Mau pilih yang baik atau mau pilih yang buruk? Dan kadang-kadang ini yang buruk-buruk ini kelihatannya baik, padahal Amsal bilang bahwa ujungnya nampaknya lebar, tapi padahal ujungnya kematian. Itu di Amsal. Jadi harus berhikmat gitu. Ya, berarti anak-anak tuh harus memahami betul dulu ya Om sebelum memilih ya. Betul, ini pintar, pertanyaan bagus. Dia menyadari betul bahwa identitas dia tuh siapa. Bahwa ada kodrat rohani, bahwa ada benih rohani yang ditaruh dalam, ada atmosfer rohani melalui Roh Kudus yang memenuhi hatinya. Gitu. Jadi anak-anak harus tahu persis gini nih. Orang Kristen itu kebahagiaan bukan soal makanan, rumah lebar, ya selebar-lebarnya sampai mesti pakai traffic light ya. Mungkin itu nggak perlu kayak gitu. Yang dimaksud dengan masa depan, ini hikmat ya. Di Roma 14 ayat 17, coba lihat. Roma 14 ayat 17. Ya, ini soal pilihan hidup. Jadi kadang-kadang kita silau ya, teman kita kok handphonenya ganti-ganti terus, atau mobilnya ganti-ganti terus, pakai Alphard ya, kita kok masih APV, Alphard palsu version misalnya gitu ya, kita masih gitu ya. Tapi kita ternyata kebahagiaan bukan soal materi. Coba deh lihat deh. Roma berapa? Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu dulu hidup benar ya. Kalau kita hidup benar, kita kan nggak punya ketakutan. Karena kalau orang bohong pasti jadi takut. Hidup benar itu kita di atas firman Tuhan, kita berjuang untuk hidup. Terus kemudian muncul yang namanya damai sejahtera. Lalu apa? Sukacita. Karena tahu persis bahwa pendampingan Tuhan luar biasa. Pengampunan Tuhan itu dinyatakan. Walaupun kita jatuh bangun. Mata kita boleh basah. Ya, tubuh kita boleh lelah. Tapi kita mesti tahu bahwa hati kita nggak boleh lemah. Bahwa kita mesti kembali bangkit. Hidup kita akan kembali indah. Dan oleh karena itu apa? Selalu ada sukacita. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Itu kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau kita bicara masa depan, itu soal pilihan. Mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia. Gitu. Tapi jangan terlena sama dunia ya teman-teman. Memang kelihatannya enak. Tapi sekali lagi ya, jangan norak. Ya, orang pada dugem, kita duduk nungguin tasnya teman aja ya. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Iya nggak boleh. Jadi cicip-cicip sedikit boleh lah. Ada boleh. Nah Om, untuk mengejar masa depan, untuk mengejar cita-cita, bahkan jodoh, pasangan hidup sekalipun, ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau gini. gagal. Nah ya gagal tuh biasa. Tapi iya kan, gagal juga biasa tuh. Mau di PHK juga biasa gitu. Tapi mesti tahu persis kalau mau di PHK, pohon anggur tumbuh di gereja. Hari ini nganggur, besok kerja. Kan gitu ya, harus selalu digituin. Nah, maksud saya gini, yang intinya gini, Maria. Dari tadi kan sepertinya didikotomikan, ya kan ya, antara pilihan orang tua sama pilihan anak kan gitu. Tapi hari ini kita belajar bahwa karena ada komunikasi, bahwa anak dan orang tua merupakan bagian daripada rancangan Allah yang baik untuk memuliakan Allah melalui keluarga, maka kita mesti percaya dan yakin bahwa anak dan orang tua itu adalah merupakan bagian integral dalam satu rumah tangga gitu. Semakin besar dia, orang tua itu akan jadi partner, mitra hidupnya dia yang luar biasa. Nanti kalau udah ketemu jodoh, baru ada mitra yang lain. Berarti harus komunikasi itu penting banget dalam keluarga ya. Itu kuncinya. Sekali lagi ya, contoh, cinta dan komunikasi. Jadi 3C, communication ya itu. Sehingga becoming-nya dapat ya, karena pendidikan dari orang tua mulai dari kecil sampai dia dewasa, becoming-nya dapat, doing-nya juga dapat, karena walk the talk, bukan cuma ibadah ritual ya, angkat-angkat tangan sampai bulu mata palsu copot, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana ibadah kita juga bisa jadi ibadah aktual, dia jadi berkat, dan yang terakhir kita mendisplay betapa baiknya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita.
Tapi itu teman-teman ya harus diingat ya, walaupun kita muda kan pasti anak-anak muda tuh masih menggebu-gebu susah masih mengontrol emosinya gitu. Tapi kalau misalkan mau menentukan pilihannya, memberikan masukan ke orang tua, cari diskusi, harus komunikasi. Silakan cari waktu yang baik ya, jangan marah-marah. Terus kalau lagi dimarahin juga jangan marah-marah. Misalnya orang tua tuh kan capek loh, iya kan ya? Jangan disangka ibu rumah tangga itu nggak capek karena dia di rumah terus. Di rumah macam-macam, cucian belum kelar, ya kan? Dia mesti ngucap, dia mesti masak, dia mesti nyiapin air panas buat anak-anaknya mandi, dia mesti nyiapin seragam, dia mesti ini macam-macam. Nah itu juga penting, anak-anak mesti sadar bahwa ibunya juga adalah orang yang terhormat buat dia. Karena anak dari bayi udah dipik, tiba-tiba sekarang dia udah berhasil, itu juga jasa ibunya. Jadi kalau ibunya marah-marah, ya wajar-wajar aja. Yang penting marah aja kelewatan. Dan kalau ibunya marah nggak usah bilang, "Mah, makanan apa yang paling pedas?" "Apa bacot mama, pedesnya habis-habisan." Gitu ya. Jangan kayak gitu. Kan sekarang anak-anak kan gitu ya, seringkali ngomongnya cepat. Kita juga jangan lupa. Nah, ibunya juga begitu. Kalau misalnya punya masalah dengan suami atau dengan anak yang susah banget, nggak mau dulu, gue bantai lo, gue bacok, nggak boleh kayak gitu. Atau ada lagi yang melankolis ya, ibu-ibunya datang dong pada Tuhan. Jangan tiap hari nongkrong 7:30 nonton Ikatan Cinta ya, IC itu langsung ya. Nangis. Terus mulai banding-bandingkan, suami gue begini, Aldebaran begini loh. Ya kan, terus nyanyi-nyanyi sendiri ya. Apa itu? Aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya gitu. Ini saya juga senang nih lagu ini ya deh. Engkau jauh di mata. Mulai ingat dulu reuni, ujungnya ibunya juga kejebak kan akhirnya. Dari konseling jadi korsleting. Nah, ujungnya jadi berkelahi. Nah, ini yang saya dari awal percakapan kita dengan Maria selalu saya katakan, fondasi rohani itu penting bagi satu keluarga, karena itulah yang menyatukan. Visi Kristus itulah yang menyatukan rumah tangga. Visinya apa? Kasih. Berarti tetap ya Tuhan tuh jadi poros dari keluarga ya Om. Kata itu bagus sekali. Saya senang nih. Saya juga belajar ya, ternyata poros ya, namanya poros itu. Luar biasa. Udah siap berarti ya. Waduh Om. Nah Om, kasih ini sebagai closing, mau minta Om kasih kata-kata mutiara untuk orang tua dan anak untuk hubungannya supaya baik dalam hal-hal seperti ini. Saya sih cuma bilang satu ya. Dari tadi saya katakan ya, bahwa kalau capek istirahat deh. Kalau ada masalah ya, kalau capek istirahat. Tapi jangan pernah menyerah. Sebagai seorang orang tua kah, suami, istri, mama, papa, maupun sebagai anak, kalau capek, kan seringkali kita capek ya. Kadang-kadang kita kok kayaknya nggak nyambung-nyambung nih. Kita istirahat, kita tanya Tuhan. Tapi sekali lagi jangan pernah menyerah, karena keluarga, sekali lagi saya selalu bilang, keluarga itu adalah bait suci yang terkecil, gereja yang terkecil. Kalau kita nih dibentuk menjadi satu keluarga, ya saya percaya Tuhan juga yang akan menyempurnakan karya layan keluarga kita. Teman-teman itu dicatat betul-betul, tante, om, semuanya, supaya keluarganya jadi lebih baik lagi dan kita bisa bertumbuh sama-sama. Terima kasih banyak Om. Ini baru teori ya Maria ya. Nah itu dia tuh. Maria harus segera ya. Itu dia tuh. Ayo semangat yuk. Becoming and doing. Ujungnya display. Kuncinya 3C tadi apa? Contoh. Cinta. Communication ya. Oke, bagi yang mau melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih tinggi, ingat baik ya. Contoh, cinta, communication. Fondasinya apa? Iman, kasih sayang, dan kesadaran akan kasih karunia Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Biarpun kita tidak layak untuk dicintai, tapi kita punya Tuhan yang selalu merangkul dan selalu menempa, memurnikan kita untuk menjadi buku Kristus yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Mantap. Tuh, Bita udah senyum-senyum aja Om dari tadi mendengarkan ke jenjang selanjutnya. Dia juga sudah mempersiapkan tuh Om. Ya, Bita ya, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin.
Oke, terima kasih banyak Om sudah datang. Terima kasih atas firman-Nya. Senang selalu ke Trinitas, saya senang banget. Iya loh, terbaik emang Om Johan. Om, sebelum kita closing, kita tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian firman-Mu walaupun dalam suasana yang tidak formal. Tapi kami percaya roh Tuhan bekerja memenuhi hati kami sehingga pada gilirannya kami mendapatkan hal-hal baik. Hati kami terisi dengan hal-hal baik, memancarkan dan mengimpartasikan kasih sayang Tuhan kepada siapapun, dimulai kasih sayang kepada orang tua kami. Kalau kami sebagai orang tua yang sedang menonton acara ini, biarlah kami boleh menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan iman. Pada gilirannya keluarga kami juga dibentuk menjadi rumah perteduhan, rumah pemulihan, rumah doa. Masing-masing boleh mengaktualisasikan dirinya dalam suasana cinta kasih dan sayang, tidak tertekan, tidak terkendalikan oleh hal-hal yang hanya bertumpu pada ego. Tapi biarlah apa yang kami buat, apa yang kami lakukan dalam keluarga kami ini sungguh-sungguh berada dalam koridor apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada gilirannya rumah tangga kami juga boleh menjadi jari jemari Tuhan yang baik untuk menghadirkan kebaikan Tuhan kepada siapapun yang kami temui sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak muda GPIB Trinitas yang saat ini sedang kuliah, yang saat ini sedang mencari kerja ataupun sudah bekerja. Tuhan memberkati mereka. Anak-anak muda ini ditutup bungkus dengan kuat kuasa darah roh Tuhan sendiri, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak muda yang tangguh, anak-anak muda yang cerdas, anak-anak muda yang mau untuk berubah, mentransformasikan diri, dan pada gilirannya mereka boleh menjadi agent of change dimanapun mereka berada, di lingkungan mereka, di lingkungan mereka bekerja, mereka kuliah, bahkan di tengah-tengah keluarga, sehingga walaupun mereka masih muda, mereka boleh menjadi teladan iman. Berdoa juga untuk orang tua mereka, warga jemaat GPIB Trinitas. Tuhan memberkati supaya keluarga-keluarga di GPIB Trinitas diberkati Tuhan, dan kami percaya sekali Tuhan memberkati, berkat Tuhan itu akan tinggal tetap selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pemuda Agung, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, kami sudah memohon dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om. Teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom, dadah. Shalom, dadah. Sukses.